Memulai bisnis gak perlu megah. Maksudnya gimana? Kalau kita mau memulai sebuah bisnis, yang penting itu bisnis itu memang sudah oke. Ambil contoh, kita itu mau bisnis mulai online. Jangan kita pikir kita daftarin dulu mereknya. Kita pergi cari dulu semua barang-barangnya harus semua sudah ada. Langsung undang media massa dan lain-lain. Kalau kayak gitu kecenderungan gagalnya berat karena biaya di awal juga udah besar banget. Kalau bisa justru jalan dulu. Mulai dulu dari hal-hal kecil seperti memang kalau seandainya produknya nantinya akan jual 100, kalau sudah ada 5 yang dijual, 5 dulu aja dijual. Sambil menunggu produk-produk yang lain untuk dilengkapi. Karena kalau seandainya kita harus tunggu semuanya, butuh waktu yang sangat lama dan biayanya juga jadi besar. Karena semakin kita menunggu, sebuah bisnis kan semakin lama dan semakin besar biayanya. Jadi jangan berpikir bahwa pas open itu harus megah, harus luar biasa dan lain-lain. Mulai dulu seadanya, sambil berjalan, sambil beradaptasi, dan sambil berkembang. Nah, jangan juga sebaliknya. Bisnis gak dipikirin sama sekali. Gak dipikirin marketnya siapa, gak dipikirin nih. Kita pikirkan dengan betul-betul sambil jalan, sambil adaptasi. Kita pikirin, tetapi kita harus bisa fleksibel. Tapi kita juga harus tahu bisnis ini targetnya siapa. Bisnis ini mau kemana nantinya. Bisnis itu nantinya akan seperti apa. Barangnya ngambil dari siapa. Apakah supplier terpercaya atau enggak. Jadi dipikirin, tetapi gak perlu idealis, gak perlu harus megah, gak perlu harus luar biasa gitu. Karena bisnis itu biasanya awalnya gak seksi. Nanti setelah dia berjalan, running, dan berkembang, baru nanti bisa bagus banget bisnisnya. Kalau berbisnis, jangan takut keluar uang lebih banyak. Takutlah kalau gak dapat uang lebih banyak. Kalau memang kita bisa keluar duit, yang nantinya akan membawa penghasilan lebih besar. Kenapa tidak? Pemikiran bisnis yang selalu berpikir sehemat-hematnya akan membuat bisnis merosot tanpa kita sadari. Seperti rumah makan. Kadang saya melihat banyak banget restoran-restoran di mana itu mereka itu menghemat pengeluaran dari air conditioner atau AC. Padahal dengan menghemat itu banyak customer merasa tidak nyaman yang akhirnya membuat customer untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Penghematan itu tidak berarti dibandingkan dengan kehilangan customer-customer terbaik kita. Jadi, jangan takut keluar duit dalam berbisnis. Tetapi takutlah jika kita kehilangan pemasukan kita, kehilangan omset kita. Mindset dalam bisnis itu berbeda dengan mindset kita hidup sehari-hari. Kalau hidup sehari-hari, kalau bisa hemat, kenapa enggak? Tapi kalau dalam berbisnis, kalau bisa membuat kita dapat lebih banyak, kenapa enggak? Banyak banget teman-teman, terutama pastinya anak orang-orang yang dimodalin dengan oleh orang tua, anak orang-orang kaya. Banyak banget dari teman-teman saya ya, yang berpikir setelah kuliah pasti mau langsung bisnis. Tidak salah sebetulnya. Banyak juga bisnis seperti itu akhirnya bisa berhasil dan maju. Tetapi kalau seandainya saran saya ya, kenapa enggak coba jadi karyawan dulu di bisnis yang kita mau mulai. Kecuali modalnya ini memang tidak terbatas. Kita ngomong kalau seandainya modalnya ini tidak terbatas. Kalau modal tidak terbatas, kita seandainya coba bisnis kuliner nih. Kita bisnis, gak usah jauh-jauh lah. Kita bisnis jualan es buah. Bisnis pertama biasanya yang kita pikirkan dan yang terjadi ini kan berbeda banget ya. Biasanya juga pasti sangat sulit untuk berhasil. Tetapi kalau modal kita tidak terbatas, kita bisa belajar dari kegagalan bisnis pertama kita. Oke, bisnis pertama ternyata tempatnya kurang bagus. Nggak jalan nih. Bisnis kedua saya cari tempat yang bagus. Bisnis kedua gagal. Oke, ternyata bisnis kedua saya dimakan nih sama karyawan. Bisnis ketiga, saya invest lagi. Tapi cari karyawan yang bagus. Oke, bisnis ketiganya gagal. Ternyata ada yang busuk dan jadi viral. Oke, saya bikin lagi bisnis keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dan seterusnya. Sampai satu titik akhirnya dia menguasai semua kesalahan-kesalahan dia. Akhirnya berhasil. Tetapi kan gak semua orang punya dana tidak terbatas seperti itu. Bayangkan kalau kita cuma jadi karyawan 2-3 tahun di dalam bisnis yang sama. Kita kan bakal belajar banyak sekali mengenai operasionalnya.
Kita contoh, kita lihat nih, oh ternyata ini beli buahnya dari siapa. Ternyata ini itu buahnya harus disimpan seperti apa, cara bikinnya seperti apa, dan segala macam. Jadi kalau kita bekerja di bidang yang sama, ya, bertahun-tahun, kita akan menguasai kesalahan-kesalahan itu semua, menguasai kelebihan-kelebihan itu semua, tanpa harus keluar modal. Itulah kenapa kita jangan langsung jadi bos. Kalau bisa jadi karyawan dulu. Udah pintar, udah jago, baru nanti mikir jadi bos. Karena kalau seandainya kita tiba-tiba baru lulus gak ngerti apa-apa jadi bos, ya gak semuanya bisa sukses. Banyak contoh di luar sana yang sukses, tapi banyak juga kan yang gagal juga, yang tidak kita ketahui di luar sana. Bagaimana menurut kalian?